Berkisah sekelompok remaja yang berasal dari alumni kampus yang sama, di mana pria bernama Hank terlihat sibuk dengan kameranya untuk merekam momen kebersamaan mereka itu. Terlebih tingkah jahil Hank terus berlanjut dengan sengaja merekam dua temannya yang sedang bercocok tanam di kamar. Meski kesal dengan ulah Hank yang memang dikenal usil sejak masih kuliah yang memang tertarik dengan dunia videografer dan membuat film pendek, akan tetapi bakat dan minatnya pada videografi pun diakui oleh semua rekannya, di mana Hank pun lalu menunjukkan kamera infrared yang memiliki kemampuan menangkap gambar dalam gelap serta sensitif terhadap makhluk astral. Hingga saat itulah Hank mengutarakan idenya untuk mengajak mereka semua menguji adrenalin dan nyali mereka dengan mendatangi bangunan penjara tua bernama Holmesburg yang sudah puluhan tahun lamanya terbengkalai. Holmesburg Prison. Holy shit. An abandoned prison. No, we're not sure. No, it's the middle of the night. Mereka yang mendengar itu pun terkejut dan menolak jika harus mendatangi tempat semenyeramkan itu demi membuat konten atau film pendek. Namun menurut Hank itu tentu akan menjadi daya tarik lebih untuk tontonan mereka. Apalagi penjara yang dimaksud jaraknya dekat dari tempat mereka saat ini yang bisa mereka datangi malam itu dengan berjalan kaki. It's gonna be totally fun. It's gonna take our... No way, I am not doing this. Oh, come on, baby. Setelah berbagai macam alasan penolakan yang diucapkan para bondon, pada akhirnya mereka pun mau ikut setelah Hank berani membayar $200 bagi siapapun yang mau ikut. $200. Well, that's more reasonable. Malam itu pun Hank mengajak mereka untuk menuju penjara Holmesburg yang memang berjarak cukup dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. We're doing it! Hey guys, we're gonna be not getting any cleavage. No cleavage. Tak lama kemudian, tepat di hadapan mereka kini sudah ada penjara peninggalan abad ke-17 yang berada di tengah kota Philadelphia yang sudah sangat lama terbengkalai. Cool. First impressions. Sesaat pria bernama Dan diminta untuk memberi kesan pertama yang ia lihat tentang penjara itu, diikuti oleh Cherry yang terlihat sangat ketakutan, serta pacarnya yang bernama Nick pun menjelaskan sejarah singkat tentang penjara itu. Hank pun awalnya hanya ingin membuat video di halaman depan penjara itu dengan sesi wawancara. Namun, seketika otak komersilnya berpikir untuk masuk ke dalam bangunan penjara itu meski sempat terkendala dengan gerbang yang terkunci. Sean pun meminta Hank untuk tak memaksakan diri untuk masuk jika memang pintu itu terkunci. Namun akhirnya, Nick ikut membantu Hank membuka pintu gerbang tersebut. Setelah berhasil membukanya, mereka yang sudah berada di dalam langsung dihadapkan dengan pemandangan menyeramkan dan aura mistis yang kuat dari bangunan yang banyak menyimpan cerita kelam dan tragedi di dalamnya. Hank lalu menceritakan apa yang ia ketahui tentang penjara itu. Tentang banyaknya sipir penjara yang tewas ditikam oleh para napi imbas dari pemberontakan, karena diketahui jika selain para napi harus mendekam sebagai tahanan, para napi di sana dijadikan objek penelitian senjata biokimia yang disebutkan oleh Hank jika penjara itu dijuluki sebagai pabrik kulit manusia. Agar lebih menarik, Hank membagi mereka dalam beberapa kelompok dan diminta untuk mengeksplor tiap blok sel penjara sektor utara dan selatan yang masing-masing kelompoknya dibekali senter serta kamera infrared. Dan dari segi struktur bangunan, diketahui jika bangunan itu berbentuk lingkaran, di mana Hank pun melarang mereka untuk membawa HP agar semuanya berjalan lancar. Yes. There it is. Thank you. Relax, they're not going anywhere. Ketika mereka yang terbagi dalam 4 kelompok itu mulai berpencar, hanya Suzy serta Michael yang bukan pasangan kekasih, di mana tepat saat Hank hanya seorang diri di tengah gedung penjara, tanpa Hank sadari ada sosok bayangan hitam melintas di belakangnya. All alone with an axe, and no one is listening. Rachel yang berpasangan dengan Dan pun menatap ragu lorong penjara yang begitu gelap dan sangat menyeramkan. Namun mereka berusaha tetap tenang meski rasa takut mereka tak bisa hilang. I wouldn't even fit in one of these cells.
Di sana Dan dan Rachel pun dikejutkan dengan sebuah pohon yang tumbuh di dalam bangunan penjara yang semakin menggambarkan betapa terbengkalainya penjara itu yang diketahui sudah lebih dari 40 tahun tak beraktivitas lagi. That's fucking crazy. Sementara itu, Michael dan Suzy terus menyusuri setiap lorong penjara dan dibuat syok dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat di setiap ruangan sel penjara yang sulit mereka bayangkan jika berada di tempat seperti itu dengan waktu yang lama. Can you imagine having to be stuck in that cell? How do you see outside? It's a prison. Di sisi lain, Nick dan Cherry dengan otak mesumnya malah memanfaatkan momen itu untuk melanjutkan bercocok tanam karena tadi mereka sempat terganggu oleh Hank yang datang mengejutkan mereka. Namun baru saja mereka memulainya. What was that? I don't know. Terdengarlah suara pintu penjara dengan sangat keras yang membuat akses keluar mereka tertutup, di mana hal serupa pun dialami oleh Dan dan Rachel. Did you just lock us in here? Tak cukup sampai di sana, alat detektor yang dipegang Rachel pun menangkap sinyal aneh yang mungkin menurut Dan hanya seekor kucing, dan ketika senter dinyalakan. What was that? See? It's nothing. Bersamaan dengan itu, Nick dan Cherry tak sengaja menemukan denah penjara yang terdiri dari 6 blok lorong sel yang berpusat di tempat Hank berada, hingga bisa dipastikan, kondisi mereka yang terkunci di lorong itu menyulitkan mereka bisa terhubung ke lorong lain tempat di mana rekan mereka lainnya berada. Tak lama kemudian, Sean yang berjarak tak terlalu jauh dari Hank langsung berlari ketika mendengar Hank berteriak, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Hank yang tergeletak di tengah sel penjara. Terlebih akses ke sel itu terkunci yang membuat mereka tak bisa memastikan kondisi Hank. How did this happen? Where's Susie and Michelle? Guys! It's not safe here. Di tengah kepanikan itu, Sean meminta mereka semua yang terjebak di 3 lorong berbeda untuk tetap tenang dan terus berusaha mencari pintu yang mungkin terbuka dan mereka harus kembali ke tempat itu sebagai titik pertemuan mereka. Susie! Michelle? Beberapa saat setelah mereka berpencar mencari jalan keluar, Dan yang mendengar suara misterius dari loteng atas berusaha mendekati suara itu meski Rachel melarangnya, di mana setelah itu. Susie. Michelle. Di tempat terpisah, Nick dan Cherry yang berhasil membuka akses menuju lorong 2 tempat Michael dan Suzy berada pun dikejutkan dengan kedatangan Michael yang menangis dan mengatakan jika Suzy hilang setelah sosok misterius menyeretnya yang ia yakini jika sosok itu bukan manusia pada umumnya. Where is Susie? Something grabbed her. Something grabbed her? We have to get back. Saat ketiganya kembali ke titik awal, mereka dikejutkan dengan hilangnya Hank yang tadi tergeletak di dalam sel dan bertemu dengan Rachel yang terlihat seorang diri yang membuat mereka bertanya terkait keberadaan Dan, di mana tak lama, kedatangan Sean mengejutkannya. Hey, we just found the way around, okay? Hilangnya Hank yang terkunci di dalam sel disertai dengan hilangnya Dan dan Suzy membuat mereka berpendapat jika ketiganya dibawa oleh seseorang misterius yang tak mungkin salah satu dari mereka. Namun untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, mereka berusaha mengambil kamera milik Hank yang tergeletak di dalam sel. Just turn it this way. Here we go. Okay. Okay. Setelah melihat video singkat itu yang terkesan jika Hank telah mengatur semuanya, mereka saling menduga dan menuduh satu sama lain terkait keterlibatan mereka di balik hilangnya Suzy dan Dan. Terlebih Michael tak bisa memastikan jelas siapa yang telah menangkap dan membawa Suzy, di mana Nick yang muak dengan kondisi itu pun bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. And I'm gonna beat the piss out of him! Nick, don't do that. Just stay right there, okay? I'll be right back. Nick yang kesal lalu menuju lorong 2 tempat Suzy dan Michael mengeksplor dan di sanalah ia melihat kamera yang sebelumnya dipasang oleh Hank, dan ketika ia melihat rekaman itu. Mengetahui hal itu, Nick meyakini jika Hank telah mengatur semuanya sedemikian rapih, namun tepat saat ia mencari Hank, tiba-tiba. Hank! Hank? No! Sesosok makhluk menyeramkan penunggu penjara terbengkalai itu pun membuat Nick tewas seketika yang semakin membuktikan jika tempat itu benar-benar sangat berbahaya untuk dimasuki. Tak hanya itu,
Michael dan Cherry menjadi sasaran dari makhluk itu yang membuat keduanya menjadi korban berikutnya. Namun Rachel dan Brooke dibuat ketakutan saat makhluk itu menyeret tubuh Cherry. Sementara itu Sean berhasil menemukan Suzy yang masih selamat, di mana tak lama, Rachel dan Brooke datang menghampiri mereka dan menceritakan apa yang terjadi pada Michael dan Cherry. We don't know. Setelah apa yang terjadi pada rekan-rekan mereka, Sean mengajak mereka untuk secepatnya keluar dari sana dengan sangat hati-hati. I'm gonna stay back. I'm gonna go through last. Oh, shit, guys. That poison ivy. I'm gonna go through Brooke, okay? Beberapa saat setelah mereka keluar dari sana, mereka dikejutkan dengan kemunculan Hank yang terlihat santai yang jelas membuat Sean marah, di mana Sean lalu menceritakan terkait kematian Cherry dan 3 rekan mereka yang lain yang diduga mengalami nasib serupa dan menuduh Hank yang melakukan semua. Carrie's dead. Hank. We were hoping you could tell us. Hank menolak dituduh melakukan itu karena tujuannya memang untuk menakut-nakuti mereka, bukan untuk membunuh mereka semua, di mana fakta mengejutkan pun terlihat saat Hank memiliki semua kunci gerbang penjara itu. Mereka pun bergegas kembali masuk ke dalam penjara untuk memastikan kondisi rekan-rekan mereka di dalam. No. Why don't we just go around? Sebelum masuk, Hank bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada rekan mereka dan apakah mereka mati karena hantu. Namun Sean tak pernah percaya keberadaan hantu dan berpikir itu bukan karena hantu. Namun, entah mengapa seolah Hank mengaitkannya dengan konspirasi penjara itu sebagai magnet dan tempat berkumpulnya para astral di satu titik dalam bangunan penjara itu yang berbentuk lingkaran, di mana itulah sebabnya mereka tak pernah bisa benar-benar berkeliling tempat itu. Akan tetapi Sean meyakini jika Hank hanya berusaha mencari alasan agar tak disalahkan. Why me then? Meski sempat terjadi selisih paham dan saling menyalahkan, mereka sepakat untuk kembali mencari rekan mereka yang masih tertinggal di dalam tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa saat mereka di dalam, Hank pun mengakui jika ia sudah sejak lama meneliti tempat itu dengan memasang kamera di beberapa titik karena meyakini jika di tempat itu ada kehidupan alien. Namun tak lama, Sean mencurigai ada yang tak beres di sana, di mana saat itulah ia melihat jasad Cherry dan Nick. Nick and Carrie. What about Dan and Michelle? Upaya mereka untuk mengeluarkan mayat Nick pun harus terhambat karena rupanya tak semua kunci yang dipegang Hank bisa untuk membuka ruangan sel di sana, yang justru itu kembali menimbulkan kecurigaan Sean pada Hank yang dianggap memang sengaja mengatur semua ini, dan tepat saat perdebatan mereka kian tak terkendali. Tiba-tiba, entah apa yang baru saja menyerang mereka, namun yang pasti, hanya Sean dan Rachel yang masih tersisa, di mana mereka segera pergi dari sana untuk mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, mereka pun mencoba untuk memeriksa hasil rekaman dari kamera milik Hank dan di sanalah Sean tahu jika Hank sama sekali tak terlibat. Bahkan saat itulah ia melihat keberadaan Dan di dalam rekaman itu yang ternyata masih hidup. Akan tetapi saat mereka bergegas menuju ke sel tempat Dan berada, untuk pertama kalinya Sean akhirnya bisa melihat sosok yang telah menghabisi beberapa rekannya dengan wajah yang tertutup masker gas yang mungkin inilah yang dianggap Hank sebagai alien. Namun, perhatian Rachel lebih tertuju untuk segera menyelamatkan Dan agar bisa secepatnya keluar dari penjara itu. Saat mereka yang sebenarnya sudah berada di luar, tiba-tiba saja perhatian Sean tertuju pada satu tempat di dekat mereka menyimpan barang bawaan yang dikumpulkan, di mana, mau tidak mau Dan pun mengikuti keinginan Sean untuk kembali ke dalam penjara dan mengambil barang-barang mereka. Di sanalah Rachel melihat sebuah tempat yang diketahui merupakan laboratorium yang terlihat masih digunakan. Terlebih mereka pun mendapati ponsel milik Dan di dalam sana dan terpikirlah untuk mengambilnya. We have to get in there.
Begitu memasuki ruangan itu, tiba-tiba saja HP milik Dan sudah menghilang dari tempat awal mereka melihat, di mana tak lama. Beruntung, mereka bisa secepatnya keluar dari sana dengan tepat. Hingga saat itulah Sean mengambil kapak yang ia gunakan untuk membunuh pria sebelumnya yang bisa ia manfaatkan untuk perlindungan diri. Bermodalkan kapak itulah, Sean mengajak Dan dan Rachel untuk pergi dari sana, namun tak lama. Saat mereka melihat HP di saku Crackhead, mereka segera menghubungi pihak berwajib untuk datang ke sana serta menjelaskan apa yang mereka alami di sana. Namun rupanya masih ada satu orang Crackhead lain yang tersisa, di mana Sean dan Rachel meninggalkan Dan untuk berlari menuju laboratorium dan mendapati beberapa mayat yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Di tengah kondisi asap kimia yang memenuhi ruangan itu, Rachel yang kesulitan melihat hanya mengikuti Sean yang memandunya keluar dari sana. Namun tak lama mereka samar-samar melihat ada beberapa orang menghampiri ke arah mereka. Akan tetapi Rachel yang kesulitan melihat justru malah menikam Sean dengan gunting karena asap pekat membuatnya kesulitan melihat dan tak tahu jika yang datang adalah tim kepolisian. Di akhir film, Rachel menjalani interogasi terkait apa yang baru saja terjadi pada dia dan rekan-rekannya, termasuk kematian seluruh rekannya di malam nahas itu sedetail mungkin. Akan tetapi detektif yang menyelidikinya seolah menganggap jika Rachel mengarang cerita meski ada bukti rekaman yang sedang diteliti pihak berwajib. Namun tepat saat detektif itu menerima kabar terkait hasil penyelidikan dari rekaman itu, tiba-tiba